Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, mata kuliah kepemimpinan pertemuan ke-9 dengan materi tentang keterampilan pemimpin dalam memanage manajemen waktu. Saya dosen Dwi Desi Yaitarina, sarjana hukum dan magister hukum. Oke, sebenarnya kita mulai ya. Tujuan pembelajaran daripada kepemimpinan. 1. Memahami pengertian pedoman, manfaat dan fungsi, tujuan dan dampak manajemen waktu. Yang kedua, menginventari kegiatan organisasi dan pribadi. 3. Menentukan prioritas kegiatan sesuai dengan tingkat kepentingan. Yang keempat, memahami proses manajemen waktu. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk manajemen waktu. Oke, dalam mata kuliah kepemimpinan ini, manajemen waktu itu adalah suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 2. Manajemen waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau organisasi bias mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, manajemen waktu adalah suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan manfaat dan efisien. Yang keempat, manajemen waktu adalah cara memanfaatkan waktu dengan baik di mana seseorang mampu menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan bekerja lebih cerdas. Jadi inilah manajemen waktu. Pada suatu pemimpin harus tahu tentang manajemen waktu, manajemen waktu dengan baik. Dan pedoman manajemen waktu itu bagi seorang pemimpin, buatlah tinjauan yang menyeluruh mengenai tanggung jawab Anda. Ya. Jadi pemimpin harus menyeluruh mengenai tanggung jawab dari pemimpin. Yang kedua, tentukan prioritas mana yang lebih dulu. Yang ketiga, jadwalkan pekerjaan rutin sehari-hari di tempat kerja. Yang keempat, mendelegasikan tugas kepada bawahan. Dan yang kelima, adakan peninjauan secara periodik. Itu pedoman manajemen waktu. Agar target dari tujuan proyek bisa tercapai. Kemudian manfaat daripada manajemen waktu bagi seorang pemimpin. Yang satu, membantu individu atau organisasi dalam menentukan prioritas. 2. Membantu mengurangi kecenderungan menunda pekerjaan. 3. Dapat membantu untuk mencegah terjadinya bentrok waktu. 4. Membantu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu atau organisasi. Kelima, kemampuan individu dalam mencapai produktivitas. Dan keenam, memiliki reputasi profesional. Dan yang ketujuh, membantu meningkatkan peluang dalam mencapai kesuksesan. Inilah manfaat manajemen waktu bagi seorang pemimpin. Selanjut, yang ke-8, memiliki keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan kesempatan karir yang lebih baik, dalam kejelasan problem, dalam mengambil keputusan kreativitas inovatif dan pilihan alternatif. Yang ke-9, membuat keputusan individu, yaitu mengambil keputusan kelompok atau mengambil keputusan terprogram dan mengambil keputusan tidak terprogram. Tinggal dipilih, itulah manfaat manajemen waktu yang ada. Kemudian setelah manfaat, kita harus tahu juga fungsi manajemen waktu bagi seorang pemimpin. Yang pertama, perencanaan, harus ada planning. Yang kedua, perorganisasi atau organizing. Yang ketiga, menyusun personalia atau staffing. Yang keempat, penggerakkan atau
actuating ya, dan pengawasan atau controlling. Jadi ini adalah 5 fungsi daripada manajemen waktu. Sedangkan teknik manajemen waktu yaitu ada 7. Tingkat urgensinya, 2, kesempatan yang dimiliki, 3, pertimbangan masa depan, 4, kemampuan diri, dan 5, tingkat pendapatannya, 6, situasi sosial, dan yang 7 adalah lingkungan. Itu adalah 7 teknik manajemen waktu. Sedangkan tujuan manajemen waktu yaitu untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Sedangkan dampak manajemen waktu terhadap seorang pemimpin apabila tidak bisa mengatur waktu, maka ada 5 dampaknya, yaitu untuk 1, untuk mengatur kegiatan prioritas, 2, memiliki sikap yang jauh lebih tenang, 3, membiasakan diri agar menjadi lebih disiplin, dan 4, menghindari terjadinya penundaan pekerjaan, dan 5, mampu menyisihkan waktu luangnya sendiri. Itu dampak manajemen waktu. Bisa memanage dengan baik, maka pekerjaan itu akan terjadi. Ada pepatah, jangan biarkan waktu menipumu, karena waktu tak bisa kau taklukkan. Semua manajemen waktu dimulai dengan perencanaan. Itu pendapat dari W.H. Auden ya. Saya kira itu ya. Jadi untuk perkuliahan ya, materi, kemudian nanti dibuat kelompok untuk bagaimana manajemen waktu. Tuh. Saya kira cukup sekian. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.